Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke inti permasalahan, saya akan menanyakan terlebih dahulu, apa kalian sehat? Apa kalian sehat? Apa kalian sehat? Kali ini saya akan membawakan materi tentang literasi itu apa? Literasi itu apa? Hanya membaca, menulis, terus ya, mendengarkan, gitu. Jadi literasi itu apa? Membaca, menulis, menyimak, memahami, terus menyimpulkan. Jadi saya buat kepalanya siapa dengan siapanya. Anggap saja, bayangkan oleh kamu itu kamu dengan dia. Iya, dia yang menyakiti kamu. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan, ST. ST-nya itu supir truk. Ya, kalau dulu itu disebut namanya insinyur ya. Kalau sekarang itu namanya sarjana teknik, singkat jadi ST. Kalau dulu itu disingkatnya IR, ya, insinyur. Jadi saya dengan Soekarno itu tidak beda jauh. Apalagi sama Bapak Presiden kita kan Insinyur Joko Widodo. Lahirnya tanggal 21 Juni 1900. Kebetulan tanggal lahir saya sama Pak Jokowi sama, cuma beda tahun. Dia kan lebih tua. Nah, barangkali mau boleh lah. Nanti saya mau email saya itu, terus Facebook saya, IG sama TikTok. Kalau nggak punya TikTok sekarang itu enggak gimana gitu ya, enggak keren gitu. Jadi saya ikutan sama anak-anak muda bikin TikTok ya, untuk iseng aja lah sambil saya memantau. Karena TikTok SMK juga kebetulan saya yang pegang sama rekan saya 3 orang. Terus IG adminnya itu ada 3 orang, saya, Bu Wawang, dan satu lagi Pak. Sama Facebooknya juga. Nah, kita langsung ke materi. Konvergensi teknologi jadwal. Siapa yang masih punya TV seperti ini di rumahnya? Ada? Kalau punya jangan dijual ya, kasih saya aja. Ini barang langka. Nah, telepon ya, ini waktu-waktu zaman apa? Fir'aun ya. Kalau yang ini waktu saya zaman SMP ya.
hidup mah guys, karena apa ya namanya, dulu mah hayang dengerin musik teh menggunakan Walkman. Nah pindah lagi ke CD. Sebelum ada CD itu menggunakannya kaset pita. Lamun hayang kembali ke lagu awal teh diputar kumpul diputar kumpul. Nah sekarang ini adalah zaman kalian. Nah, udah menggunakan laptop, gadget, sama tablet. Nah, ya. Nah, kalian itu adalah bagian dari gadget. Apa pertanyaannya? Kalian itu sukanya musik apa sih? DJ Remi? Ya? Dangdut koplo? Ya? Gitu? Nah ini bagian dari gadget. Kelahiran kalian tahun berapa? Rata-rata lahir tahun berapa? 2007? Paling tua 2000 berapa? 2006? 2006 saya udah kerja di sini. Kalian berulang ya? SMK Raja Desa berdiri tahun 2004. Saya kerja di sini tahun 2006. Jago lah cuman. Emang lu ngejago aja. Tahun hari apa? Kita sengatnya kayak sahabat tinggal panggung ini sekolah di sekolah di sekolah kita wis di sekolah. Nah untuk Genjet dan kita bicara sebentar ya, karakter Genjet itu menghargai keberagaman terus menjadi agen perubahan karena kalian adalah bagian dari perubahan di masa yang akan datang. Kalau kalian berleha-leha tidak akan ada perubahan yang signifikan di masa yang akan datang. Jadi kalian harus berpikir gimana masa depan kalian harus merubah diri sendiri untuk ke masa depan kalian. Oke? Senang berbagi tidak? Siapa yang suka berbagi? Udah bayar zakatnya belum? Udah kasih infaknya belum? Itu karakter Genjet. Dilanjut ya, biar waktunya cepat. Nah, ini disebut baby boomers ya. Di sini, saya masih belum. Saya belum bagian dari generasi X ya. Saya agak masih kesini lah, agak-agak muda dikit. Nah, saya termasuk adalah generasi milenial, sedikit tua tapi kaum mudah-mudahan. Karena gini ya, kalau kita merasa umur tua itu, kalau berpikir tua itu tidak akan ada kemajuan, tidak akan ada perubahan. Kalau kita merasa usia tua, kita harus berpikirnya jiwa muda. Jadi semangat kita tetap muda. Ya. Ini khusus kalian Genjet. Nah, saya melihat dari Slick, pengguna YouTube di tahun sekarang, tahun 2022 itu paling besar. Facebook, TikTok, IG, Messenger, Twitter, LinkedIn, dan apa yang kuning ini? Yang kuning apa? Apa? Micet. Yang kuning ini apa? Hah? Snapchat. Kenapa tadi ada yang bilang micet? Siapa yang pernah menggunakan micet?
sebelum memilih. Jangan lupa ya, kalian sekarang disuguhkan dengan sop-sop yang banyak rasanya. Dari sop Tok, sop Lazada, sop Tokopedia, ya. Kalian harus pintar-pintar memilih barang yang mana yang prioritas harus dipilih, karena kalian itu lebih pintar dalam hal memilih, karena kalian adalah Gen Z. Nah, waktu saya kecil itu kalau main pasti disuruh pulang karena sudah maghrib dan kotor. Tapi kalian, ya, seperti ini kan? Benar. Kukolot kita ini dan ngomewai HP. Siapa yang jadi kebetulan mah jumlin, bener deh. Ngerasa teh gitu. Daek naon, anu teu ngerasa daek naon. Bisul natarang sih. Pasti rata-rata kieu budak ayeuna nama. Anu boga HP, tapi nu teu boga HP mah pasti beli musik murahnya. Benar. Saya lebih suka kalau ada anak yang main kotor-kotoran di sawah dibandingkan anak yang pusreng, looking gas. Siapa yang suka seperti itu? Bila grup deh, looking cuy, gas. Betul ya? Pasti gitu. Untung saya pernah membaca beberapa itu, ya, sesi kalian. Jadi saya tidak terlalu ketinggalan masalah percakapan kalian. Walaupun saya siap udah buat, jangan sampai ketinggalan. Nah, tahun 2023 pengguna di dunia itu paling banyak itu ada di email, apa lagi? Ini apa? Micet, Google, YouTube, Twitter, apa? IG, Facebook, Zoom, sekarang udah sering Zoom ya. Apa ini? Slack, Messenger, terus TGI, terus emot, Dina WA, sering pakai emot kan? Nah, jarang. Paling kalau besok kamu pakai itu stiker ya. Dengan peraturan kerja. Peraturan kersane malah dipoto aja stiker. Tulisan apa? Tidur dulu guys. Terus pengguna foto rata-rata yang suka foto-foto itu cowok. Cewek mah enggak beda jauh, bahkan lebih. Posisi di mana di WC ini foto? Ya, biar selfie, tapi kadang guys lagi ngapain? Maaf bercanda. Itu kasarnya. Terus atau kalau di Google itu apa? Ya, Play Store. Sekarang ada tambahan ChatGPT. Itu ChatGPT itu apa? Hah? ChatGPT fungsinya buat apa? Bukan
bukan buat ngechat ya, buat ngechat mah puas. ChatGPT itu adalah fasilitas AI yang pada zaman sekarang itu sudah dikembangkan. Apapun keinginan kalian, apapun yang ada di dalam pikiran kalian, silahkan ketik di ChatGPT, itu akan menjelaskan apapun semua. Dimimiti saja kan lebih ke haram jaga ayat. So, kalian mau buat karakter dari kata-kata kalian, misalkan someone like this is sexy, oh beautiful, big better. Tak, cuma bukan di ChatGPT ya. Saya sengaja nggak ditempel di sini ya aplikasinya. Silahkan cari. Kalian itu adalah Gen Z. Gen Z. Sejarah panas. Serba ingin tahu. Silakan cari sendiri. Cuma berbayar. Rata-rata itu $49. Itu udah bisa menggunakan Pro. Nah, itu bisa menggunakan kata-kata untuk membuat karakter animasi yang sesuai dengan ada yang kita. Tinggal cari aja di Google AI 3D animation. Langsung muncul di situ aplikasi AI. Silahkan, tinggal kalian mau belinya cuma pakai dolar, nggak pakai rupiah. Sorry, AI nggak suka rupiah ya, sukanya dolar. Lanjut lagi. Nah, rata-rata kalian kalau sudah main game itu kecanggihan. Terus konten negatif. Cik bapak tadi umat dimimiti saja dan ngepika pasti di teangan. Terhadap kabuka diulik proxima. Make VPN. Kamu sendiri masak. Memang ini kurangnya satu ya. Pengen tahu caranya? Lihat di TikTok saya. Waduh, saya tidak buat konten seperti itu. Terus cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Kalian memberikan berita yang bohong, hoax, ya. Terus pelanggaran privasi. Sejenis apa pelanggaran privasi kan? Ibaratnya, contohnya pelanggaran privasi. Ngabajak WA, batur, chat di kabogohna minta putus, abe, KNT, ya gitu. Nah, terus sekarang itu lagi banyak pedofil online sama radikalisme ya. Kalian harus bisa memilih berita mana yang pantas dikonsumsi oleh kalian, karena kalian itu adalah Gen Z. Saat mengenali potensi, ada resiko yang perlu diwaspadai. Sebelum kalian menyebarkan sesuatu di media sosial, kalian harus cerna dulu kebenarannya, karena akan berakibat fatal pada kalian sendiri. Karena terkaitnya dengan UU ITE ya. Nah, ini contoh cyberbullying. Ada? Terlihat? Saya tidak akan panjang lebar karena saya waktunya dikasih 1 jam. Lanjut lagi. Saya lewat ya, karena ini tidak pantas untuk dilihat oleh kalian, karena kalian masih remaja. Nah,
mengumbar data online. Jangan pernah kalian memberikan akses email kepada orang yang tidak dikenal, karena di situ terdapat beberapa privasi yang berkaitan dengan handphone dia. Nah, sekaligus berikutnya adalah hoax ya. Kabar berita bohong yang sengaja dibuat untuk disamarkan seperti layaknya kebenaran. Ciri-ciri hoax diawali dengan kata-kata sugestif dan heboh. Ya. Contohnya seperti apa? Viral, cewek SMA diperkosa kambing. Itu adalah kata-kata yang bikin kalian penasaran untuk mengakliknya, padahal itu adalah tambah hoax, tambah juga itu adalah sengaja dikasih linknya supaya data kalian itu bisa disadap. Awas, itu rata-rata seperti itu. Selanjutnya, mencatut nama lembaga yang terkenal. Selanjutnya, terdengar mustahil terjadi tidak muncul. Jadi seolah-olah ya gitu ya, di media massa yang muncul nanti ya seperti itu, menggunakan media massa seperti Detik, Kumparan gitu ya, media-media massa yang sudah terkenal ya. Padahal dia itu hanya mengambil kop atau pomnya aja gitu, pom Detik, pom Kumparan ya. Cuma isi beritanya itu bohong. Banyak ditulis dengan huruf kapital dan tanda seru. Ini hoax atau bukan? Hoax atau bukan? Hoax? Benar nggak? Ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu guru, calon Bapak Ibu guru ya, calon penerimaan ya CPNS. Hoax atau bukan? Silahkan tulis kalian hoax atau bukan. Nanti saya akan tunjuk siapa yang untuk menjawab dari sini. Silahkan ditulis di notes kalian. Gambar pertama, hoax atau bukan? Tulis saja yang disebutkan. Cepil dina bujur tadi kita video kan. Cepil pasang di gigi resepnya dina bujur jadi kan video kan. Pertama tulis hoax atau bukan? Seratnya ya. Ini sebatkan. Ini kapalkan yang tergagaduhan dan parang. Maksudnya saya suruh tulis itu nanti kalian itu cari kebenarannya, hoax atau bukan. Selanjutnya, hoax atau bukan. Gambar kedua ya. Gambar yang ketiga, hoax atau bukan. Benar atau bukan? Asal mungkin ya ayam hewan di baju anak gitu ya. Nah, di sini saya tuntut kalian berpikir logis dan realistis. Hoax atau bukan? Langsung dikasih link
cuma diperiksa handphonenya ya, takutnya ada aplikasi di hijau tapi aplikasi hijau bukan Tokopedia maksudnya, bukan Gojek, tapi chatting hijau. Ya mah, hijau tai kuda. Nah, ini. Kenapa? Enggak, saya udah pertanyaannya tadi udah. Ayo mereka jawab. Ini. Silakan dipotong. Dipoto bagi yang dekat, di-sharekan ke grup kalian. Anu minta KP. Udah? Ya bro ya, sajam pelajaran ya. 45 menit saya waktunya. Nanti kalian lihat ke bagian makan, istirahat, nanti kan dilanjut lagi sama materi yang di atas ya, materinya di atas ya. Udah ya, saya mau persingkat aja, share aja langsung ke grupnya. Udah? Things before posting. Sebelum kalian posting, ingat yang pertama, apakah orang bisa salah tangkap omongan saya? Omongannya. Kita harus berpikir ke sana. Urang ulah coba-coba postingkeun anu can puguh kebenarannya. Kedua, siapa saja yang bisa baca postingan saya? Kecuali anu diblokir, ya mantan. Dan diblokir mantan. Yang ketiga, apakah saya lagi marah ketika posting ini? Nah, biasanya kalau anu di PHP, anu diputuskan sok amu-amukan dina status, dina medsos, ngacakra, dina balikan dibuat di pulsa, benar? Apakah saya lagi memperlihatkan keburukan saya? Awas. Kalian mencaci seseorang dengan bahasa kalian karena kalian emosi, itu berakibat kalian memberikan informasi bahwa kalian itu buruk. Tolong coba-coba. Karena dalam ilmu psikologi yang dipelajari oleh Mumina, itu ada konteks tulisan dan gestur. Itu bisa menandakan kalian itu memberikan jawaban atau memberikan informasi keburukan kalian sendiri. Apakah saya terlalu membuka info pribadi saya? Kadenya email tong di open terlalu, harus ada privasi 2 kali. Kalau email berhenti, kecuali email gini namanya sok dijual beli kendanya lamun geus level naon anu bisa dijual teh? Hah? Level epic? Teh apa teh kalau main game? Saya nyubi main game. Apakah dapat melindungi seseorang? Nah, jadi sebelum kalian memposting sesuatu, baca ulang. Iya, tulisan kurang yang hati kurang balikinnya lah kalau udah namun sakit sekalian dia tulisan bakal nyeri ke hati kurang berarti hati itu lebih cek bahasa kolot mah memehnya oka batur cabut gela sorangan memeh jiwit ciwit gela sorangan memeh nyerekan gela sorangan. Berbuat yang dilarang berdasarkan UU ITE. Tadi yang saya bilang ya, jangan coba-coba memposting atau memberikan informasi yang belum tentu jelas kepada media sosial karena kalian akan ditutup dengan UU ITE. UU ITE apa? Apa?
Ari Uu mah wakil gubernur. Nah ini ya, distribusi konten. Nah, melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pemerasan yang sekarang lagi gencar itu main gemboknya. Saya main gembok, berapa bapak harus mikir selama gembok, Zeus. Saya yakin di sini banyak yang pernah. Penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen, terus menimbulkan kebencian atau permusuhan. Ngajak kalau betul, nanti si ambilnya, mungkin ada soal, hari kita pokoknya benar-benar si kamu cuma sok itu nanti cina dari jumlah corona atau di sini. Bagaimana tentang membehan si dalam di situ kan? Padahal masih itu seperti itu. Terus ancaman kekerasan atau teror pribadi. Ada yang pernah? Via WA, awas ya. Wah ini tunggu di perapatan. Untuk lain pesan yang tetap. Bujur baik. Ayo gitu. Biasanya ya sama dendam pribadi. Gangguan terhadap data dokumentasi elektronik, akses komputer sistem elektronik tanpa hak. Jika tadinya ngebaca WA penyadap tanpa hak, mudah-mudahan fotona dina drive dina IG nya disebarkan dari nya gangguan pada data, merubah data batur, gangguan pada sistem elektronik, sami model email berubah data-data, penyalahgunaan perangkat komputer, errorkan komputer atau HP di errorkan, pemalsuan informasi atau dokumen elektronik. Ini mah nanti kalian akan berurusan dengan dokumen elektronik seperti KTP, tapi kalian sekarang dulu waktunya aja. Kasus pelanggaran UITE kayak gini, sebar foto bugil mantan di Facebook. Ayo mana kita kan foto bugil. Liku-liku ibu muda curhat terbuka di FB yang berujung penjara. Curhat di rumah kita bayangkannya ada berujung penjara. Gara-gara kicauan Twitter apa? Ya, ini cuma bagian dari contoh yang melanggar UU ITE. Ini kita terakhir. Divonis 3 tahun. Lanjut ya. Nah, sekarang udah ada fatwa MUI-nya ya, tentang penggunaan media sosial. Lebih bijak dalam menggunakan media sosial karena kalian adalah gen. Ulah kena-kena berdarah panas, bebas melakukan apa saja, tapi kalian harus sadar, kalian kalau hidup seperti itu, nanti masa depan kalian itu tidak akan ada perubahan, karena kalian yang merubah masa depan kalian di saat ini. Nah, sebelum apa-apa, sebelum jadi hoax, sebelum kena UU ITE, kalian harus saring sebelum sharing. Ingat ya, saring sebelum
serius. Yang pertama, cek dulu benar apa tidak. Kalau benar, lanjut. Ada manfaatnya apa tidak? Kalau tidak, buang. Kalau ada buat orang lain, misalkan untuk berita yang sangat penting tentang lowongan kerja, yang boleh itu di-share lagi. Nah ini penting berarti ya. Mendesak apa tidak? Nah berarti kalau untuk masalah urusan lowongan kerja, berarti dibutuhkan segera sampai dengan bulan Naum gitu ya. Itu berarti mendesak. Nah, boleh disebarkan. Tapi ada juga boleh disebarkan, tapi tunggu momen-momen tertentu atau tunggu saatnya apa itu disebarkannya dengan waktu-waktu yang kita butuhkan. Atau hanya cukup keep your mind, cukup disimpan di benak kita aja. Ya. Jadi dalam penggunaan media sosial kita harus apa? Bijak, harus bisa saling sebelum sharing. Jadi inti permasalahan dalam materi saat ini adalah kerangka literasi digital Indonesia. Yang dibutuhkan adalah proteksi perlindungan data pribadi. Ini tolong dijaga ya data-data kalian, karena akan berakibat di masa yang akan datang. Jangan pernah untuk perempuan ya, maaf ya, ini yang sering terjadi pada perempuan. Jangan coba-coba pak tanpa kerudung dan berbaju terbuka, karena kalianlah yang akan merasakan akibatnya di masa yang akan datang. Kalian akan dicap ini, dicap itu, dan itu akan berakibat fatal pada kalian. Pada dunia kerja, cita-cita kalian akan musnah karena hal seperti itu ya. Mumpung kalian masih proses belajar sekarang, jangan coba-coba ya, tolong dijaga. Itu adalah harta yang paling berharga. Yang selanjutnya, keamanan daring. Nah, data dalam jaringan itu harus banyak proteksi ya. Terus privasi individu, boleh HP-nya itu dikunci sesuai dengan kebutuhan aja ya. Terus hak kebebasan berekspresi, kekayaan intelektual, aktivisme sosial ya, aktivitas dalam sosial ya. Langsung pemberdayaan jurnalis warga, kewirausahaan, etika informasi yang tadi saya bahas ya, saling sebelum sharing ya. Ada berita pantas dan tidaknya untuk disebarluas. Jangan coba-coba kalian apabila kalian di perjalanan menemukan orang yang sedang kecelakaan langsung difoto dengan darah bercucuran, terjadi kecelakaan, upload karena TikTok, upload karena IG, itu kalian bisa kena UU ITE untuk saat ini ya. Jangan coba-coba. Benar-benar asli terjadi kecelakaan di mana ya, untuk hanya pemberitahuan saja, bukan. Tapi kalau kalian tidak bisa mengolah kata, jangan coba-coba, karena akan berakibat kalian di masa yang akan datang. Bisik dengan UU ITE. Tapi sekarang tidak pandang bulu untuk masalah undang-undang ya. Ingat ya, bijak dalam bermedia sosial. Untuk materi saya sudah selesai.